Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Subhanallah, ini 6 ciri orang yang selalu dikejar rezeki dari segala arah. Tak pernah disangka datangnya. Setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh maupun kematian, yang sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski sebagian besar orang melakukan kerja keras agar mendapat rezeki berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkan. Di sisi lain ada beberapa golongan yang justru dikejar rezeki, atau kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut, sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada, niscaya Allah akan memberi jalan keluar. Bahkan, rezeki dari segala arah yang tak pernah disangka-sangka datangnya, di mana ada 6 ciri orang yang selalu dikejar-kejar rezeki. 1. Orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang sangat terpuji. Karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diketahui, apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat di dunia maupun di akhirat kelak. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. 2. Orang yang gemar bersyukur. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya apabila kita selalu bersyukur, setiap saat baik ketika mendapatkan rezeki, bisa rezeki yang berupa harta benda kesehatan atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita harus bersyukur. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit dalam diri kita. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Hai, dari ayat di atas sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering bersyukuri nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. 3. Orang yang sering membaca Al-Quran terutama surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis ilmu hadis disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surah Al-Waqiah kepada istri atau keluarga serta anak-anak. Karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya. 4. Orang yang sering beristighfar. Perlu diketahui, istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang diperbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun, secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kita, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Oleh karena itu,
marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati menjadi bersih dan mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berhati bersih. 5. Orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Bisa dibilang, berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana sebuah ungkapan manjada wajada, artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. 6. Orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya. Kemudian, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta melakukan keburukan yang dilakukan manusia maupun dari setan. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung aja Allah sudah menjamin rezekinya. Apabila kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah, insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan kepada Allah. Rezeki dari segala arah yang tak pernah disangka-sangka datangnya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.